Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Simvasyang Sutra Teratai, episode 1126. Kalpanya bernama Ratna Fabasa dan negerinya bernama Sufi Suda. Orang-orang dengan kebajikan tertinggi meningkat pesat. Objek luar bersinar terang layaknya benda pusaka. Pada negeri itu tiada kejahatan. Semuanya menggunakan batin murni untuk mencerahkan Sufi Suda. Usia Buddha dan Dharma berdiam untuk waktu yang lama. Setelah Buddha parinirwana, stupa dibangun sebagai persembahan. Orang-orang dengan kebajikan tertinggi meningkat pesat. Objek luar bersinar terang layaknya benda pusaka. Ini adalah dunia yang kita rindukan. Kita sesama manusia tinggal bersama. Juga sangat berharap semua orang adalah orang yang baik hati. Konghucu berkata, bila seseorang tidak memilih berada pada lingkungan penuh kebajikan, bagaimana dirinya bisa memperoleh kebijaksanaan? Tempat yang kita pilih untuk tinggal, jika merupakan tempat yang tidak ada kebajikan, yang memilih untuk tinggal tidak memiliki kebijaksanaan. Yang tinggal, kita harus memilihnya, yaitu tempat yang baik hati. Orang-orang baik berkumpul, harus memiliki pengajaran, harus memiliki niat pikiran yang baik. Orang yang demikian, semua orang saling berinteraksi. Ini adalah kebijaksanaan. Demikian yang dikatakan oleh Konghucu. Akan tetapi Sang Buddha juga sama. Tetapi yang diajarkan oleh Sang Buddha, meskipun kita semua orang baik, tetapi kerisauan para makhluk, kegelapan batin atau ketidaktahuan. Dunia ini memang merupakan tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Kebaikan dan kejahatan demikian tinggal di tempat yang sama. Sang Buddha demi kerisauan dan kegelapan batin para makhluk, maka beliau datang ke dunia, yaitu hendak menyadarkan dan membimbing ketidaktahuan ini dan kerisauan. Mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ini adalah kewelas asihan Sang Buddha. Beliau menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan datang ke dunia. Tiada lain untuk membuka dan menunjukkan jalan kepada para makhluk. Para makhluk menerima kewelas asihan dan kebijaksanaan Sang Buddha untuk menyadarkan. Itu adalah kesadaran. Telah tersadarkan dan memasuki semua makhluk harus bersungguh hati. Tetapi Buddha membutuhkan kesabaran. Para Buddha dan Bodhisattva memiliki kesabaran. Buddha mengajarkan kita, sejak kita mendengar Dharma, kita mulai membangkitkan tekad kita. Apa yang kita bicarakan di masa lalu? Apa yang kita bicarakan di masa lalu adalah Buddha merancang ajaran 3 kendaraan, menyesuaikan dengan akar kapasitas para makhluk. Bagi para makhluk yang memiliki akar kapasitas kecil dan kebijaksanaan kecil, Buddha menggunakan ajaran kecil. Yang memiliki akar kapasitas sedang dan kebijaksanaan sedang, Buddha menggunakan ajaran dari kendaraan sedang. Yang memiliki akar kapasitas besar dan kebijaksanaan besar, Buddha mengajarkan dengan ajaran sejati dari kendaraan besar. Semua tergantung kepada akar kapasitas kita para makhluk. Akhirnya, di dalam Sutra Teratai, Buddha akan menyingkirkan ajaran kendaraan kecil yang dibabarkan di masa lalu dan memutar ke dalam ajaran sejati dari kendaraan besar. Kita sekarang sedemikian mendengarnya, berharap kita setiap orang akan membangkitkan batin pencerahan, berjalan di jalan Bodhisattva. Ini adalah mengubah dari kecil ke besar. Kita dipengaruhi secara berkesinambungan oleh Buddha, Dharma, dari kehidupan ke kehidupan. Kita sendiri harus percaya, jika di kehidupan lalu tidak menjalin jodoh dengan Buddha, dari mana kita memiliki sebab dan kondisi ini? Menghirup dan mempraktikkan Dharma di sini bersama-sama. Ini disebabkan kita telah dipengaruhi secara berkesinambungan di masa lalu.
barulah memiliki sebab dan kondisi ini. Sukacita mendengar dharma dan berkumpul di satu tempat. Ini semua adalah sebab dan kondisi pendukung. Sebab dan kondisi yang istimewa. Sekali mendengar, kondisi langsung timbul. Kita semua berkumpul bersama. Jika jalinan jodoh agak jauh, kemungkinan perlu melalui sebab dan kondisi yang berlapis-lapis. Lapisan demi lapisan sebab dan kondisi yang membawa kita masuk. Misalnya di Hualien, desa Wanrong di Hualien, dan ada Tuan Lin Chen Ming. Dia ini baru berusia 50-an tahun, menjalani kehidupan yang sangat sulit. Awalnya keluarganya tidak percaya punya banyak uang. Dia hanya kerja sambilan. Dia memiliki seorang putri dan seorang putra. Putrinya tinggal di wilayah selatan. Istrinya meninggal setelah lama sakit. Sementara putranya masih kecil. Dia baru kelas 6 SD. Terlebih lagi ketika istrinya sakit parah, putrinya dibawa pergi dan dia sendirian di Wanrong. Setelah istrinya meninggal, dia mulai hidup dengan bermabuk-mabukan. Dia kehilangan niat untuk hidup dan menjadi depresi. Menghabiskan waktu sepanjang hari dengan teman-teman, dengan sekelompok teman mabuk. Dia akan mabuk setiap hari, secara khusus selama beberapa tahun. Pelan-pelan dia mulai tidak bisa merasakan tubuhnya pada bagian bawahnya dan tidak ada tenaga. Dia menghabiskan hari-harinya dalam keadaan mabuk dan menjadi sangat tertekan. Saat kasus ini dilaporkan ke Ceci, relawan Ceci di Wanrong mulai mengambil alih kasus ini. Setelah mengambil kasus ini, dia terdaftar sebagai penerima bantuan Ceci. Bahkan diberikan 5.000 NTD sebulan untuk biaya hidup. Namun, dia masih mabuk setiap hari. Suatu hari, insan Ceci sedang mempromosikan pelestarian lingkungan. Xiu Feng Sejie kebetulan pergi ke desa itu, terus menghimbau orang untuk ikut pelestarian lingkungan, mempromosikan konsep pelestarian lingkungan. Pergi ke rumah Lin Chen Ming, berpikir bahwa ini adalah salah satu penerima bantuan. Pergi melihatnya sejenak. Ternyata orang itu terbaling di tanah. Bahkan ada tumpukan, tidak tahu apakah air atau cairan apa, karena Xiu Feng hanya sendirian. Juga dia seorang wanita, berpikir, ini kurang nyaman, karena yang terbaring merupakan seorang pria. Dia segan untuk mendekatinya, untuk melakukan sesuatu untuknya. Juga tidak enak untuk bertanya kepadanya, apakah itu air seni atau air biasa? Tidak enak untuk bertanya. Melihat ini, ia pun tidak berdaya. Ketika ia hendak pergi, pria itu bersuara dan mulai memanggilnya. Sejie, tolonglah aku, selamatkan aku. Xiu Feng ketika mendengar, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Hanya sendirian, seorang pria tergeletak di tanah. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ia memberitahukan, tunggu kamu agak sadar, saya akan kembali melihat kamu lagi. Setelah kembali, Xiu Feng mengatakan ini. Dia berkata, tolonglah saya, Sejie, selamatkan saya. Kalimat ini terus ada di benaknya. Lalu pergi menemuinya lagi. Mulai membentuk tim dan berinteraksi dengannya. Pergi melihat rumahnya. Ternyata rumahnya masih lumayan. Lalu di samping rumahnya sepertinya ada sebuah ruangan. Orang yang dulu memelihara binatang menggunakannya sebagai gudang. Ruangan kosong ini, kebetulan kita sedang mempromosikan pelestarian lingkungan. Maka dari itu berkata kepadanya, kamu mabuk setiap hari seperti ini tidak baik. Apakah kita melakukan pelestarian lingkungan? Kebetulan Anda memiliki tanah kosong ini. Ada tempat ini sangat cocok untuk kita buat pelestarian lingkungan. Bawa kemari untuk melakukan pemilahan. Dia berkata,
Baiklah, sebenarnya ketika tidak mabuk dia juga sangat baik hati dan jujur. Jadi mulai seperti ini. Xiu Feng memikirkan cara agar dia berhenti minum. Dia beragama Kristen. Ada salib di rumahnya. Di ruang tamu, Xiu Feng menulis huruf Cheng benar di selembar kertas, lalu menempelkannya di sana. Lalu dia bertanya kepadanya, "Kamu harus berhenti minum. Di sini kita semua kadang-kadang akan datang menemuimu. Kamu bersedia melakukan pelestarian lingkungan di sini. Melakukan pelestarian juga harus mematuhi sila. Hal pertama yang harus dilakukan adalah berhenti minum. Sulit untuk berhenti minum alkohol. Sulit jika kamu tidak berhenti minum alkohol. Kehidupan kamu akan terhancurkan. Kamu harus berhenti. Bersama-sama dengan insan Ceci, kita bersama mengerjakan daur ulang. Berbuat kebajikan, membantu bumi ini. Kamu seharusnya bangkit kembali dari kehidupan kamu sendiri, memperbaiki diri sendiri dengan baik, menyetujuinya karena ketulisan insan Ceci, tidak berhenti menemaninya, tidak berhenti memberikan perhatian, menemani dan memberikan perhatian. Akhirnya juga mau mendengarkan nasihat. Solusinya meminta dia mengatakan, "Kamu harus bertulus hati. Kamu beragama Kristen. Yesus ada di sini, di samping. Aku menempelkan selembar kertas untukmu. Jika hari ini kamu dapat mengurangi minumnya, Anda coret 1 garis seperti ini. Besoknya kurangi minum, coret lagi 1 garis. Ataupun tidak minum, kamu sendiri harus coret 1 garis." Dengan demikian menyampaikan kepadanya. Dan dia sendiri juga sangat jujur. Meminta dia langsung berhenti minum, itu tidak bisa. Jadi dari banyak hingga minumnya menjadi sedikit. Agar dia mengumpulkan coretan garis di tulisan tersebut. Melihat dia dalam waktu berapa hari. Yang menambah 1 garisan dan 1 garisan lagi. Lihatlah. Perlahan-lahan yang minum banyak, perlahan-lahan sudah berkurang. Yang minum sedikit, bertambah banyak, sekarang mulai mengubah. Mereka yang minum sedikit menjadi tidak minum lagi. Ini juga sudah mulai dalam perencanaan. Sekarang sudah jarang minum alkohol. Dia juga memilah daur ulang dengan sangat baik. Selesai memilah daur ulang, pemilahan daur ulang di tempatnya sendiri sudah habis. Dia juga pergi ke depo daur ulang Rui Sui. Masih bisa ke sana lagi untuk membantu orang lain. Waktu, bagaimanapun Ceci membantu kebutuhan hidupnya. Dia bersumbangsi lebih untuk Ceci. Lebih banyak lagi lakukan daur ulang. Ini adalah apa yang dia lakukan sekarang. Jadi banyak yang memujinya. Pemabuk telah berubah menjadi orang baik. Pendaur ulang yang baik. Ini adalah merubah seseorang. Dari seseorang yang sudah depresi, menolong dirinya sendiri. Orang membantunya, dia juga mau membantu diri sendiri. Jadi, Cai Xiu Feng juga berkata demikian. Dia mengatakan, sebenarnya beberapa waktu ini selalu memperhatikannya dan peduli, selalu mengunjunginya, selalu menasehatinya. Terkadang menasehatinya sampai lelah. Sangat sulit untuk membimbingnya. Kadang juga berpikir, putus asa, ingin menyerah. Sebenarnya sangat sulit untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras menggunakan metode demikian. Harus langkah demi selangkah, dari tidak minum dan minuman sedikit saja, terus menerus hingga sekarang. Berdiri dengan sendirinya, memilah barang daur ulang, bahkan harus keluar dari daerah sendiri, juga pergi dan melakukan daur ulang di depo daur ulang Rui Sui. Waktu yang ada dan dalam kondisi sadar sudah mulai meningkat. Hampir semua waktu dimiliki dalam keadaan sadar. Namun hanya minum sangat sedikit saja. Sehingga dia mengatakan, tidak ada metode lain. Saya juga tidak bisa setiap hari mempedulikannya. Sehingga sangat sulit sekali.
Ada kalanya ingin putus asa dengannya, tetapi Master mengatakan hal demikian. Sebutir benih yang sudah ditancap ke dalam tanah juga membutuhkan waktu. Bodhisatwa adalah petani di muka bumi ini. Para makhluk ini merupakan butiran-butiran benih. Saya harus sering menyiramnya, harus sering menjaganya. Perlu memberikan waktu. Dengan sendirinya benih akan bertunas. Sendirinya akan tumbuh menjadi pohon kecil. Melihatnya sudah bertunas saat ini. Sekarang melihat tunasnya sudah mulai tumbuh. Kita harus memberinya waktu. Kapan baru bisa tumbuh menjadi pohon besar? Pohon besar ini sangat memerlukan waktu. Butuh para insan suci selalu memberi pendampingan kepadanya. Ini yang saat ini masih terus diupayakan, namun sudah berbeda dibandingkan dengan ditemukan di saat pertama kali. Saat terbaring di lantai, saat itu apakah air biasa atau air seni juga tidak tahu. Setiap hari hanya mabuk-mabukan, namun saat ini sudah mampu berdiri, mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan, mengumpulkan barang daur ulang dan tahu memilahnya. Seperti ini kita membantunya untuk kehidupan setiap bulan. Sudah mampu mengurus dirinya sendiri. Juga sudah mampu membuat barang yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat dan bersih dari sumbernya. Sudah berubah, sudah ada kemajuan. Ini sudah boleh dikatakan sangat bagus. Ada niat. Asalkan ada niat, maka tidak sulit. Ini harus ada orang yang melakukan kebajikan yang tinggi. Jika ada orang yang melakukan kebajikan yang tinggi, bersedia membangkitkan tekad luhur dan berikrar agung. Tidak rela membiarkan satu orang pun seperti ini bersumbangsi tanpa pamrih. Bahkan jika di dalam sekumpulan orang bertemu salah satu di dalamnya, di desa tersebut ada satu orang yang mabuk-mabukan. Bertambah satu orang yang membantu menyerukan pelestarian lingkungan. Bisa pergi mengumpulkan barang daur ulang. Bisa membawa pulang, bisa dengan baik memilahnya. Seperti ini bukankah orang baik telah bertambah? Kita tinggal di dunia saha. Kita adalah murid Buddha. Sang Buddha datang membuka dan menunjukkan kita memahami di dunia ini. Tidak lain adalah jalinan jodoh untuk menyadarkan para makhluk. Meskipun kita mampu di tempat yang demikian dekat, kita semua bersama mengikuti ajaran Buddha. Seperti ini kita mendengar dan menyampaikan. Ada juga yang jauh dari tempat kita. Kita tidak mampu bersamanya. Kita harus melalui para praktisi berumah tangga, yakni para komite wanita dan komite pria. Di desa mereka, harus melalui tutur kata berhubungan dengan mereka. Juga menggunakan waktu yang panjang, menggunakan tenaga banyak orang, mendekati para pengungsi. Harus dari sekelompok orang ini. Kata-kata siapa yang lebih bisa didengarnya. Dengan demikian, dia memiliki cara untuk membantunya. Lihat, inilah kehidupan dunia. Dulu makhluk yang agak tenggelam, sekarang sudah mulai timbul. Setelah dibantu orang lain, sekarang bisa membantu diri sendiri. Yang seperti ini ada berapa banyak orang. Ini adalah sebab dan kondisi pendukung. Orang yang dibimbing dan disadarkan juga tidak sedikit. Jadi objek luar bersinar terang layaknya benda pusaka. Lihatlah, dari sampah menjadi emas kuning. Barang yang kotor sudah dibersihkan. Ini tidak lain adalah mustika. Ini membandingkan dengan hal-hal duniawi. Ajaran Sang Buddha tentu saja sangat mendalam. Sang Buddha berbicara tentang Purna Maitrayani Putra dalam kondisi pelatihan dirinya di masa lalu. Dari kehidupan ke kehidupan di tengah orang banyak. Semua orang yang dia temui seperti kita. Seperti orang-orang yang kita temui sekarang di dunia ini. Sama dari kehidupan ke kehidupan seperti yang kita temui seperti orang ini. Dia sama dengan Xu Feng dengan sangat bersungguh hati untuk membantu para makhluk mengubah hidup mereka. Dengan menjalin jodoh seperti ini,
terus-menerus mengakumulasi pertalian ini pada kalpa yang tak terhitung lamanya. Sekarang dia telah bertemu dengan Sang Buddha, sejaman dengan Sang Buddha. Dia mengerti ajaran Sang Buddha dengan sangat jelas dan sangat dekat dengan hatinya. Melakukan apa yang dilakukan Sang Buddha, menyebarkan dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha sangat memuji Purna. Maka demikian Purna Maitreya Niputra akan menjadi seorang Buddha di masa depan. Negeri dari Dharma Prabaja Tathagata akan sangat murni. Semua orang di sana adalah orang baik. Mereka adalah orang-orang yang pernah dibimbing oleh Dia. Maka itu, orang-orang dengan kebajikan tertinggi meningkat pesat. Objek luar bersinar terang layaknya benda pusaka. Pada negeri itu tiada kejahatan. Semuanya menggunakan batin murni untuk mencerahkan sufi suda. Usia Buddha dan Dharma berdiam untuk waktu yang lama. Setelah Buddha pariniwana, stupa dibangun sebagai persembahan. Semua orang telah melakukan pembinaan diri, sehingga bisa terlahir bersama di negeri itu. Di negeri itu, usia Buddha sangat panjang dan waktu Dharma juga sangat lama. Usia Buddha sangat panjang. Dharma di masa itu juga sangat lama. Dharma sejati dan Dharma mirip sangat lama. Jadi, Dharma berdiam untuk waktu yang lama. Usia Buddha juga sangat panjang. Jadi setelah Buddha memasuki pariniwana, stupa dibangun sebagai persembahan. Terutama setelah Buddha ini memasuki pariniwana. Sama juga orang-orang di belakangnya. Dharma mirip dan kemunduran Dharma sama juga akan terus dipraktikkan dalam dunia Buddha ini. Seperti kita sekarang adalah masih di era pengajaran Buddha. Meskipun kita sekarang menyebut ini adalah kemunduran Dharma. Selama era Dharma mirip, sangat banyak rupang Buddha. Meskipun sekarang adalah kemunduran Dharma, semua orang masih tetap membangun candi, membuat rupang Buddha. Ini masih tetap era Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni, sejak beliau datang ke dunia sampai sekarang, sudah lebih dari 2000 tahun. Namun, bagaimana di masa mendatang? Usia Buddha ini di masa mendatang, Dharma Prabhasa Tathagata akan lebih panjang. Dharma akan berdiam lebih lama. Setelah Buddha memasuki pariniwana, masih tetap membangun stupa dan candi. Dharma akan berada lama dan panjang. Mari kita melihat naskah sutra yang sebelumnya. Kumpulan dari Sravaka tidak dapat diketahui dengan perhitungan atau perbandingan. Semuanya telah dilengkapi dengan 6 kemampuan gaib, 3 pengetahuan dan 8 pembebasan. Negeri dari Buddha itu adalah seperti ini. Ada pencapaian yang diperagung oleh pahala kebajikan tak terhingga. Sutra Teratai Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Ini merupakan naskah sudah dibahas sebelumnya. Naskah selanjutnya mengatakan lagi bahwa kalpanya bernama Ratna Pavasa, negerinya bernama Sufi Suda. Panjang usia dari Buddha itu selama Asamkhya kalpa tak terhingga. Dharmanya berdiam sangat lama. Setelah Buddha pariniwana, stupa dari 7 mustika dibangun di mana-mana pada negeri itu. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Tathagata Dharma Prabhasa. Kalpanya di masa mendatang bernama Ratna Pavasa. Negerinya bernama Sufi Suda. Usia Buddha ini selama Asamkhya kalpa tak terhingga, tidak dapat dihitung. Waktunya sangat panjang. Waktu Dharma berdiam juga sangat lama. Sehingga setelah Buddha memasuki pariniwana, kembali. Stupa dari 7 mustika dibangun di mana-mana pada negeri itu. Kalpanya bernama Ratna Pavasa. Dengan kebajikan membabarkan satu Dharma. Hanya membabarkan satu Dharma dari pencerahan setara tiada tara. Pusaka Dharma terungkap dengan terang, sehingga kalpanya dinamakan terang pusaka.
Ratna Bhavasa. Juga orang-orang dengan kebajikan meningkat pesat. Segala benda bersih mengkilap seperti warna emas. Itu sebabnya disebut terang pusaka, Ratna Bhavasa. Kalpanya bernama Ratna Bhavasa. Ini mengartikan dengan kebajikan membabarkan satu dharma. Hanya membabarkan satu dharma dari pencerahan setara tiada tara. Mengapa dharmanya bisa berdiam sangat lama? Nama kalpanya, waktunya. Kalpa adalah waktu yang sangat lama. Dinamakan sebagai Ratna Bhavasa. Artinya adalah di negeri itu di mana-mana terdapat pusaka. Adalah tempat negeri Buddha yang sangat agung. Ini karena di negeri Buddha tersebut sering ada dengan kebajikan membabarkan satu dharma secara keseluruhan. Di antara orang-orang dengan kebajikan berkumpul di sana. Di antara orang-orang hanya membabarkan satu dharma. Dharma itu adalah dharma seperti apa? Yaitu adalah satu dharma dari pencerahan setara tiada tara. Itu adalah dharma sejati. Dharma sejati dari kendaraan tunggal, yaitu ajaran kendaraan besar, Mahayana. Oleh karena itu, pusaka dharma terungkap dengan terang. Ajaran kendaraan besar Mahayana itu sangatlah terang benderang. Setiap saat saling berinteraksi antar manusia. Yang diceritakan adalah ajaran kendaraan tunggal. Ini adalah mestika dharma. Semua orang setiap membuka mulut adalah membabarkan dharma. Kehidupan semua orang adalah berada di dalam dharma. Maka disebut sebagai mestika dharma. Di dalam waktu ini, yang kita dengarkan adalah kata-kata yang baik, dharma yang baik. Dengan begitu orang-orang dengan kebajikan dapat meningkat pesat, terus bertumbuh tanpa henti. Jika kita bisa setiap saat bersama dengan orang-orang membabarkan dharma baik, setiap saat dapat mengarahkan orang. Secara alami, orang-orang akan dari hal baik mendapatkan dharma baik. Dengan begitu orang-orang dengan kebajikan akan terus meningkat. Zaman sekarang, banyak orang melakukan kebodohan secara terus-menerus. Melakukan hal-hal baik tidak lagi membuat sukacita atau gembira, dan juga memfitnah atau menghujat. Inilah dunia saha kita sekarang. Tetapi di zaman sekarang ini disebut Ratna Bhavasa. Kalpa Ratna Bhavasa. Mereka semua hanya membahas dharma tentang prinsip kebenaran. Mereka akan saling memuji. Oleh karena itu, jumlah orang baik akan semakin bertambah. Inilah dharma. Kita harus dapat menggunakan dharma sebagai pelatihan diri kita. Kita harus menggunakan waktu dengan baik. Walaupun kita tinggal di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, tetapi kita masih berada di zaman dharma. Oleh karena itu, orang baik akan semakin banyak. Segala benda bersih mengkilap seperti ini. Semua orang adalah orang yang baik, menggunakan kata yang baik, dan melakukan hal yang baik. Semua hal dilakukan dengan baik dan rapi, karena setiap orang memiliki berkah. Oleh karena itu, tempat tinggalnya, barang atau benda yang dimilikinya, semuanya bersih dan murni. Tidak ada barang yang kotor atau tidak bersih, barang yang rusak. Tidak ada. Setiap benda sangat mengkilap, seperti sebuah emas. Semua adalah barang berharga. Oleh karena itu disebut Ratna Bhavasa. Di zaman ini, semua barang yang digunakan adalah berharga, sangat mengkilap dan sangat bersih. Setiap barang seperti harta karun. Ini adalah kebudayaan di masa yang akan datang. Buddha yang akan mencapai kebudayaan di masa yang akan datang. Semua orang akan menikmati. Semua orang adalah orang baik. Negerinya bernama Sufisuda. Negerinya bernama Sufisuda dengan kebajikan membimbing para makhluk dan memungkinkan batin mereka termurnikan. Membuat negeri termurnikan juga. Pada negeri itu tiada kejahatan dari pencabulan. Semuanya memiliki kebaikan murni. Sehingga nama negerinya adalah dimurnikan dengan baik.
Sufi Suda, kebajikan. Dengan kebajikan Buddha mengajar dan membimbing para makhluk. Karena setiap orang selalu berbicara tentang ajaran kebajikan. Setiap orang saling menggunakan kebajikan dan ketulusan dalam interaksinya satu sama lain. Sehingga dengan kebajikan membimbing para makhluk dan memungkinkan batin mereka termurnikan. Di negeri itu, semua orang memiliki batin yang murni. Disebutkan bahwa negerinya termurnikan. Bila batin murni, maka tanah negerinya pun murni. Jadi, pada negeri itu tiada kejahatan dari pencabulan. Tidak ada nafsu di antara pria dan wanita. Di dunia, nafsu pria dan wanita adalah akar dari puluhan ribu kejahatan. Di negeri itu, tidak terjadi kejahatan dari pencabulan. Semuanya mengikuti aturan dan disiplin dalam hidupnya. Mereka menegakkan sila dengan baik. Ini layaknya istana Raja Brahma. Raja Brahma bersama dengan istananya pergi menemui Buddha Mahabhijana Janana Bhikkhu. Setiap istana mereka murni. Apa yang telah dipraktikannya adalah sila yang tertinggi, kebajikan yang tertinggi. Tanahnya pun demikian. Setiap orang di sana akan mempraktikkan kebajikan tertinggi dan menegakkan sila yang tertinggi. Jadi, pada negeri itu tiada kejahatan. Dari pencabulan, semuanya memiliki kebaikan murni, sehingga nama negerinya adalah dimurnikan dengan baik. Sufi Suda. Inilah pahala dan kebajikan yang diakumulasi oleh Buddha dari pelatihan dirinya di masa lampau. Sehingga Buddha terlahir di era seperti ini, yang kaya melimpah, di mana orang-orang di tanah negeri itu adalah orang yang baji, dan di mana Dharma Buddha sangat jaya. Berikutnya disebut, panjang usia dari Buddha itu selamanya Asamkaya Kalpa tak terhingga, menerangkan tentang panjang usia Buddha dan lamanya Dharma berdiam. Apa yang diketahui oleh kebijaksanaan Buddha pada dasarnya memiliki angka, tetapi para dewa dan para manusia tidak mampu menghitungnya. Makanya dikatakan tak terhingga, tetapi merupakan angka tak terhingga daripada sesuatu yang terhingga. Usia Buddha itu sangat panjang. Ini adalah usia berdiam. Usia dia berdiam di dunia sangat panjang. Jadi, apa yang diketahui oleh kebijaksanaan Buddha pada dasarnya memiliki angka, tetapi para dewa dan para manusia tidak mampu menghitungnya. Kebijaksanaan Buddha semestinya bisa dihitung. Sebenarnya ada berapa panjang? Usia Buddha dan Dharma berdiam di dunia sebenarnya berapa lama? Buddha mengetahuinya. Akan tetapi, para dewa dan para manusia tidak mampu menghitungnya. Para manusia dan dewa tidak mampu menghitungnya. Sang Buddha hendaknya memberitahukan kepada semua orang sampai angka habis. Sangat sulit. Jadi cara menyampaikan kepada manusia dan dewa adalah panjang usia dari Buddha itu selama Asamkaya Kalpa. Panjang usia dari Buddha itu selama Asamkaya Kalpa. Artinya adalah tidak mampu dihitung, sehingga disebut tak terhingga. Bukan Buddha tidak mampu menghitungnya, tidak mampu menyebutkan jumlah angkanya. Adalah cara Buddha menyampaikan kepada manusia dan dewa. Jadi bukan yang dapat dihitung oleh manusia dan dewa. Jadi lebih mudah disebut tak terhingga. Merupakan angka tak terhingga daripada sesuatu yang terhingga. Bagi Buddha adalah sesuatu yang terhingga, tapi bagi para makhluk adalah merupakan angka tak terhingga. Kebijaksanaan Buddha, apa yang tidak dapat dihitung. Selanjutnya dikatakan lagi, dharmanya berdiam sangat lama setelah Buddha parinirwana, menerangkan bahwa setelah Buddha parinirwana, stupa dibangun sebagai persembahan. Dharma sejati dan dharma mirip berdiam di dunia dengan sangat lama. Setelah Buddha Dharma Prabhasa parinirwana, diterangkan kalau stupa dibangun sebagai persembahan. Ini adalah menyatakan bahwa setelah Buddha parinirwana,
maka stupa dibangun sebagai persembahan. Dharma sejati dan dharma mirip berdiam di dunia. Itu adalah sudah sangat lama. Jadi, Buddha Dharma Pravasa, Tathagata Dharma Pravasa, yaitu yang akan menerima peramalan. Purna Maitreya Niputra, gelar saat mencapai kebudaan kelak, disebut Dharma Pravasa. Setelah Buddha Dharma Pravasa parinibbana, Dharma ini masih berdiam sangat lama. Walaupun usia Buddha habis, tapi Dharma masih berdiam sangat lama. Jika setelah Buddha parinibbana, maka itu adalah stupa dari 7 mustika dibangun di mana-mana pada negeri itu. Para murid-murid yang begitu banyak, mereka membangunkan stupa dari 7 mustika untuk Buddha, memberi persembahan pada Reri. Ini membentang ke seluruh negeri Sufisuda yang ditransformasinya. Setelah Tathagata Dharma Pravasa parinibbana, dharmanya berdiam sangat lama, maka harus tidak berhenti membangun stupa. Stupa dari 7 mustika dibangun di mana-mana pada negeri itu, karena murid yang sangat banyak, berharap dharma bisa lebih menyebar luas kemana-mana. Walaupun Buddha telah parinibbana, membangun stupa dan wihara supaya mengundang orang pada masa mendatang bisa terus-menerus demikian menghormati Sang Buddha. Melihat stupa seperti melihat Buddha. Ini berharap ajaran Buddha masih akan terus berkelanjutan, sehingga para murid-murid yang begitu banyak, mereka membangunkan stupa dari 7 mustika untuk Buddha. Membangun stupa dengan hati penuh hormat, dibangun dengan bahan yang paling berharga, sepenuh hati memberi persembahan pada relik Buddha. Relik Buddha adalah tulang, abu. Seluruh tubuh Buddha telah dikremasi. Relik seluruh tubuh adalah merata, membentang ke seluruh negeri Sufisuda yang ditransformasinya. Setelah dikremasi, semua abu demikian dibangun stupa di mana-mana, diberi persembahan di mana-mana. Ini adalah pada masa mendatang. Tathagata Dharma Pravasa. Dia berdiam di dunia sangat lama. Setelah itu masih ada banyak murid demikian menghormati, memuliakan. Dharma itu masih terus disebarkan. Ini tergantung tekad dari Buddha tersebut. Purna Maitreya Niputra datang kembali ke dunia. Masih di negeri ini. Semua orang masih ingat. Karena Buddha mau memberi peramalan kepadanya. Masih berada di negeri ini pada masa mendatang adalah mencapai kebudayaan di tempat ini. Tetapi pada zaman itu, dengan dunia saha kita yang sekarang, pada masa mendatang disebut dunia Sufisuda. Dunia sudah lama sekali murni, namanya kalpanya bernama Ratna Vavasa. Di mana-mana adalah mustika. Kita sekarang ini di mana-mana adalah sampah, di mana-mana adalah sampah. Ini disebut dunia yang dipenuhi dengan 5 kekeruhan. Sampah dari batin manusia mencipta sampah di luar tubuh. Kita penuh dengan noda batin, sehingga kita mempunyai banyak sekali energi keruh dari 5 kekeruhan, sangatlah banyak. Noda batin dari para makhluk. Jika pada masa mendatang di tempat yang sama, sudah tidak lagi disebut dunia saha. Tidak lagi disebut dunia yang mampu tertahankan. Negeri pada masa mendatang disebut Sufisuda. Nama kalpa. Zaman itu disebut Ratna Vavasa. Di mana-mana adalah mustika. Di mana-mana adalah jelas dan bersih, yaitu negeri yang murni. Ini harus sungguh-sungguh melatih diri. Pembinaan diri dari Purna Maitreya Niputra harus disampaikan begitu lama. Buddha bisa memuji, bisa terlihat betapa dia dengan sungguh hati, kepekaan terhadap Dharma, terhadap Buddha, bisa memahami niat batin dari Sang Buddha, melakukan hal yang ingin Buddha lakukan, ajaran yang disampaikan Buddha, disebarkan di mana-mana untuk menciptakan berkah di dunia. Menjalin jodoh baik sehingga bisa dunia pada masa mendatang akan demikian disebut Sufisuda. Nama kapalnya
Ratna Fafasa. Bukan dunia saha, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati